Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Latis ini. Jadi pada malam ini yang kita bicarakan, adalah tentang kenapa setiap menjelang pemilu, kebanyakan itu dihitungnya itu setahun sebelum menjelang pemilu pasti ada keributan. Dan keributan itu selalu dimulai dari pihak-pihak yang memiliki merasa memiliki negara ini. Yaitu bersumber dari mana? Dari orang-orang yang memiliki agama, yang beragamakan Islam. Konfliknya selalu dari sisi ini. Nah, jadi ini kenapa harus terjadi? Ada apa dengan ini semua? Selalu setiap mau memunculkan pemilu, pemilihan presiden, pemilihan apapun, wali kota, pasti ada keributan. Dan selalu dimunculkan atas nama dengan banner, dengan band Islam. Nah, inilah yang selalu terjadi. Dan yang dimunculkan pun selalu tokoh-tokoh Islam. Ini dimulai dari satu ruang, yaitu dimulainya sebuah kalimat yang dikatakan oleh Bahar bin Smith tentang bahwa keturunan Wali Songo tidak memiliki keturunan. Mbak Alwi adalah memiliki keturunan yang pasti. Itu satu. Kita mulai prosesnya dulu ya. Jadi gitu satu. Nah, yang pertama itu adalah bahwa inilah disinilah sumber awalnya meledaknya sebuah kajian. Tapi bukan kajian yang terjadi. Yang terjadi adalah apa? Interaksi konflik yang menjelekkan satu dengan yang lainnya. Pihak Wali Songo juga mengatakan demikian, bahwa Mbak Alwi adalah tidak memiliki keturunan yang pasti. Karena Mbak Alwi baru masuknya Ubaidillah itu pada setelah 550 tahun yang setelah berlangsungnya berapa lama baru ada namanya Ubaidillah. Jadi seperti itu yang terjadi. Akhirnya terjadilah saling konflik dan menjadi sebuah masalah besar yang dimunculkan. Tapi di sini tidak membawa konflik ini ke area jalan. Tapi ini hanya terjadi konflik di media. Sangat besar. Nah, ini tidak menjalar ke konflik jalanan. Cuma hanya di media-media. Tapi ini telah terjadi sebuah gap antara Mbak Alawi dan kelompoknya Wali Songo atau Wali Sanga. Jadi dua kelompok ini saling mempertahankan. Nah, lalu yang kedua, ini ternyata tidak merembet besar dan ini ternyata sudah masuk kepada tahap diskusi. Diskusinya apa? Yaitu Rabithah Alawiyah mengajak Kiai Haji Imaduddin untuk masuk untuk dialog di Rabithah Alawiyah dan mempersiapkan segala hal-halnya. Dan bahkan ada juga di daerah Jawa yang untuk menanggung semua biaya pertemuan tersebut, tapi tidak terjadi. Nah, sekarang ini Rabithah mengajak Kiai Haji Imaduddin untuk berbicara di Rabithah Alawiyah dan memperlihatkan
keaslian dari buku-buku yang akan dia tampilkan. Demikian juga sebaliknya. Akhirnya ini jadi redam. Ini hampir selesai dalam permasalahan. Dalam maksudnya pengertian selesai apa? Berujung pada sebuah percakapan, dialog. Walaupun gimana hasilnya nanti kita lihat. Tapi ini telah menunjukkan sebuah proses bermain dalam literasi. Telah terjadi sebuah kebaikan di sini. Ya. Mbak Alwi dan Wali Songo telah hampir mendekati penyelesaian. Walaupun di media-media kecil masih ada letupan-letupan. Nah, alhamdulillahnya ini tidak masuk ke dalam area berjalan. Walaupun salah satu di antaranya orang yang menentang Mbak Alawi, yaitu yang dinamakan Fuad Pleret, telah membawa Mandau di dalam sebuah siaran YouTube-nya. Nah, lalu dibalas juga dengan oleh orang-orang yang dari pihak Wali yang mendukung Wali Songo dan menentang Mbak Alawi dengan buku-buku. Ini suatu hal yang sangat bagus menurut saya. Nah, tapi ini tidak kejalan akhirnya. Ini agak mereda. Nah, tapi ada satu hal yang kita lebih. Ketika ini tidak memunculkan sebuah arena permusuhan yang mendalam, tidak memunculkan sebuah konflik massa, lalu ini pelan-pelan dilarikan. Yaitu apa? Dengan acaranya Al-Zaitun, pesantren Al-Zaitun di Indramayu. Ini yang sangat lucu lagi. Nah, bila teman-teman ingin melihat kondisi Indonesia, setiap menjelang pemilu selalu terjadi. Coba pelajari lagi dari dulu, dari tahun 70-an lah, sampai ke 88 atau 93 lah gitu. Itu coba perhatikan baik-baik. Ini konfliknya selalu muncul gitu. Nah, itu selalu menjelang pemilu. Nah, pesantren Al-Zaitun telah dibawa menjadi sebuah konflik massa. Dan herannya, Panji Gumilang, pemimpin Al-Zaitun, justru menampakkan keanehan-keanehan itu di depan publik. Menyatakan dia mazhab Soekarno, dia menyatakan juga bahwa dia adalah menyanyikan lagu Assalamualaikum, lagunya orang-orang Yahudi, bukan orang Israel, orang-orang Yahudi. Nah, lalu juga mulailah muncul dari orang-orang mantan DITI yang pernah belajar, demikian juga muncullah beberapa hal-hal yang aneh dari orang-orang yang pernah belajar di Al-Zaitun, lalu yang pernah dibaiat oleh Al-Zaitun dengan macam-macam pembicaraan. Nah, lalu ini kemarin Al-Zaitun didemo oleh massa, dibalas lagi dengan massa. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa apa? Ini sengaja mau mengadakan sebuah konflik. Jadi diarahkan ke dalam sebuah konflik besar. Tujuannya akhirnya apa? Chaos. Ini selalu diadakannya menjelang pemilu. Ini yang harus kita sadari bersama, kawan-kawan semua. Kenapa selalu dimunculkan pada saat-saat orang selalu dikonflikkan dalam menjelang pemilu? Mereka gagal dikonflikkan antara keturunan Wali Songo dan Mbak Alawi. Sekarang ini dilarikan ke Al-Zaitun dengan massa demo dan massa
dari Al Zaitun, udah berhadapan-hadapan dengan kalimat-kalimat Panji Gumilang yang sangat menantang. Lalu ditambah lagi dengan dari beberapa YouTube video-video yang dimunculkan di media sosial tentang keberadaan Al Zaitun dan juga siapa di belakang mereka. Lalu diwawancarai orang yang pernah tinggal di Al Zaitun, juga pendiri krisis krisis center NII, dan lalu dimunculkan juga orang-orang yang pernah dibaiat oleh Al Zaitun, lalu juga pernah orang-orang yang pernah dekat dengan Panji Gumilang, lalu mereka membicarakan tentang hal-hal yang dari mana mereka dapat uang, dan segala hal yang buruk-buruk dari Al Zaitun diungkap di media massa. Nah, lalu yang terakhir itu diungkap adalah kenapa orang-orang yang memiliki pengaruh sampai takut untuk membubarkan Al Zaitun. Ini sangat-sangat luar biasa menurut saya. Nah, ini selalu dimunculkan dalam sebuah arena menjelang arena pemilu, selalu dimunculkan. Kawan-kawan bisa lihat sejak pemilu tahun 70-an sampai pemilu terakhir sebelum masa Soeharto turun, setelah masa Soeharto mengundurkan diri, kita bisa lihat itu selalu ada konflik yang sangat bermunculan. Dan yang dimunculkan selalu adalah orang-orang mayoritas yang beragama Islam. Dan ini berulang kembali. Nah, ini yang pertanyaan bagi saya, bagi kita semua. Kita harus pertanyakan ini. Dengan untuk tujuan apa ini terjadi? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa ini dimunculkan? Hingga Al Zaitun pun tidak ada yang berani membubarkan. Karena di belakangnya katanya ada beberapa jenderal pensiunan yang membackup mereka. Lalu ada beberapa juga purnawirawan yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat aneh sekali yang terjadi, kawan-kawan semua. Karena yang selalu dimunculkan konfliknya adalah orang-orang yang memiliki, yang selalu dimunculkan dalam konflik setiap menjelang pemilu adalah orang-orang yang memiliki agama, mayoritas di Indonesia ini. Bila kita melihat secara garis besar, bila konflik besar terjadi antar umat Islam di Indonesia, maka negara ini pasti hukumnya. Satu. Yang kedua, ini pasti akan berakibat pada apa? Konflik akhirnya pertama umat Islam, lalu yang kedua mazhab, lalu yang ketiga apa? Jadi yang ketiga ini kehancuran, perpecahan. Nah, menurut saya pribadi, ini menurut analisa saya pribadi dari kajian-kajian yang saya pahami, bahwa ini merupakan adalah gaya tarik menariknya sebuah kelompok yang ingin memiliki pengaruh besar dalam bangsa ini, yang digunakan oleh orang luar. Jadi disebut dengan konspirasi. Konspirasi itu apa? Sebuah gerakan yang dimunculkan adalah orang-orang yang asli orang setempat. Nah, mereka yang membayar, yang merencanakan, yang membuat strategi itu orang luar, tapi pelaksananya adalah orang-orang yang tinggal di negara setempat. Jadi seperti itu adalah konspirasi.
Jadi seolah-olah yang melakukan ini adalah bukan mereka, tapi orang-orang yang ada di dalam negara tersebut. Jadi seperti itu. Nah, mari kita tarik bersama. Jadi ini telah terjadi sebuah konflik yang sangat besar di Indonesia ini saat ini. Karena apa? Melibatkan beberapa orang-orang yang memiliki uang besar, oligarki. Seperti gini, ketika Surya Paloh mencalonkan Anies, Jokowi marah. Karena Anies adalah yang secara terang-terangan menentang Jokowi dalam pelaksanaan pemerintahan. Itu satu. Lalu Surya Paloh adalah teman rekan dari dalam kelompoknya Jokowi, termasuk dalam kelompoknya Jokowi, pendukung Jokowi. Nah, di masa dalam perebutan kekuasaan itu, perebutan pemilu DKI, digunakanlah FPI untuk menaikkan Anies sebagai presiden dengan Sandiaga Uno, sebagai gubernur dengan Sandiaga Uno, dengan isu apa? Kristen. Ahok adalah orang yang beragama Kristen. Nah, lalu FPI bergerak secara frontal. Mereka masuk ke wilayah-wilayah yang untuk penusukan pemilihan gubernur. Dan orang yang memilih Ahok semua diancam. Atau minimal diusir. Ini satu yang terjadi. Kawan-kawan bisa lihat kembali data-data ulang masa lalu. Bisa kalian lihat juga di digital, di medsos tentang hal ini. Masa Ahok ketika pemilihan gubernur DKI ketika itu. Nah, udah ya. Nah, jadi konflik ini pun melibatkan lalu dari Jokowi, lalu Ahok dimunculkan oleh Jokowi dimunculkan oleh Gerindra, lalu diambil alih PDIP. Nah, lalu ketika Ahok jadi gubernur, lalu pemilihan lagi kalah total karena Ahok menggantikan Jokowi. Jokowi naik ke pemilu presiden. Seperti itu. Nah, FPI bergerak secara frontal. Nah, ketika pemilu, Jokowi berhadapan dengan siapa? Prabowo. Nah, masa Prabowo ini orang mana? Masa Prabowo adalah orang-orang yang menentang Ahok, yang mendukung Anies dan Sandiaga Uno. Siapa mereka? FPI. Lalu dilanjutkan dengan kelompok HTI dan juga geng-geng mereka lah, ya, Khalifah, HTI, Khalifah dan lain sebagainya. Itulah rombongan mereka, masuk Wahabi di dalamnya. Itulah yang mendukung Prabowo menjadi seorang presiden dan Jokowi sebagai presiden, calon presiden ketika itu. Nah, setelah itu konflik itu akhirnya terjadi di mana? Di jalanan. Prabowo membawa massa, lalu muncullah orang yang meninggal tidak akan disolatkan dalam kalau tidak mendukung si ini, seperti itu kan. Tidak mendukung Prabowo tidak akan disolatkan dalam sholat, tidak disolatkan di masjid. Nah, lalu baru Amin Rais ngomong lagi, kan gitu. Jadi Prabowo, Amin Rais, Rizik, dan HTI dan kelompoknya, seperti itu yang terjadi. Nah, ini pun konflik ini diawali dari sebelum acara pemilu berlangsung. Telah digasak dengan sangat bagus, sangat lembut dibawanya kan.
akhir konflik ke jalanan. Nah, setelah selesai pemilu, Prabowo kalah, mulai dia masukkan ke dalam berbagai bentuk acara-acara. Seperti HTI mengadakan acara, Khilafah mengadakan acara, HTI ya itu Khilafah, HTI sama lah ya, dan Wahabi mengadakan acara. Nah tapi lalu mereka bikinlah acara-acara seperti 212, lalu 214 dan lain sebagainya, terus-terusan mereka buat hingga di istana, kepung istana, lalu Monas Limin, sholat di Monas segala macam. Nah, jadi ini terus dimunculkan dalam setiap pemilu. Nah ini pun menjelang pemilu dimunculkan kembali. Nah pelakunya orang-orang yang sama. Seperti itu. Nah, pertanyaan kita adalah, kenapa Mendagri diam? Kenapa Bin atau udah melaporkan mungkin ke presiden, Bin sangat rahasia, mungkin kita nggak bisa ngomong apa-apa. Lalu tentara. Hal-hal yang seperti ini seharusnya Mendagri khususnya dia harus turun tangan untuk meleraikan ini, atau minimal sebelum pemilu terus hal-hal seperti tidak bisa muncul lagi. Yang muncul adalah area peneliti, area tempat di mana adanya diskusi, adanya program-program, adanya bagaimana Indonesia ke depan. Jadi bukan konflik ini yang dimunculkan seperti itu. Nah, menurut saya ini adalah sebuah permainan. Ada sebuah permainan elit, entah elit mana kita, tapi kalau kita kecenderungan seperti ini, ada elit yang ingin memang meratakan Indonesia atau membuat chaos Indonesia, minimal menchaoskan, membuat Indonesia ini kalang kabut, membuat Indonesia konflik terus-menerus. Seperti itu. Nah, ini yang sangat membahayakan menurut saya. Harusnya hal-hal seperti ini diredam oleh Mendagri, oleh Menko Polhukam, dan oleh Tentara Indonesia, TNI. Seperti itu. Seperti meredamnya, seperti Jenderal Dudung meredam FPI. Sepertinya harus dilakukan juga seperti itu. Lalu para intelektual tidak membicarakan hal-hal yang mendukung dan tidak mendukung, tapi harus menggunakan analisa kelompok. Karena ini sudah bermainan adalah antara kelompok. Konflik ini dibuat oleh kelompok. Nah, yang harus dicari siapa kelompok ini. Ini yang harus kita mulai. Ini yang harus kita mulai tarik. Karena yang dimunculkan selalu konfliknya adalah konflik horizontal. Iya, horizontal. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena ini selalu menjelang pemilu adanya seperti ini. Berulang dengan kelompok Islam sebagai kelompok utama diadu dengan kelompok Islam lainnya, dan memunculkan sebuah pertempuran di jalanan. Nah, yang mereka inginkan adalah konflik fisik.
Nah, ini selalu menjelang pemilu munculnya. Inilah yang harus kita analisa, teman-teman semua. Jadi jangan ini dibiarkan terus muncul. Dan ini harus kita redam bersama. Karena ini sangat membahayakan. Karena berulang-berulang. Dan selalu menjelang pemilu konflik ini muncul. Dan yang dimunculkan adalah selalu orang-orang yang penganut agama Islam. Islam Kristen. Islam. Jadi ini terus dimunculkan setiap menjelang pemilu. Nah, bagaimana analisa ini terjadi? Kita harus pahami dulu. Dulu ketika teroris muncul, kenapa dua negara ini tidak pernah ada teroris? Pertama di Malaysia, kedua di Singapura, lalu Australia. Tiga negara ini tidak pernah ada teroris. Coba kawan-kawan analisa ulang, kaji ulang. Kenapa teroris itu selalu ada di Indonesia? Itu satu. Terus yang kedua, kenapa konflik keagamaan itu kuat di Indonesia? Yang ketiga, kenapa para elit tidak mengurusi konflik ini? Justru mereka asik mempertahankan area mereka masing-masing untuk mencalonkan pasangan yang telah mereka tetapkan sebagai pengganti mereka. Nah, hal-hal seperti ini kita harus kritisi bersama. Ini seperti itu, teman-teman. Bila kita lihat pertama terorisme. Terorisme itu tidak pernah ada di Malaysia dan di Singapura. Dan kenapa larinya ke Indonesia? Australia juga tidak pernah ada. Hanya ada di Indonesia. Nah, analisa kita mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang harus dihancurkan. Dengan pola apa? Dengan pola konflik. Secara langsung mereka tidak berani. Tapi mereka pakai kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan. Atau telah dilatih. Atau telah dibayar. Walaupun mereka sendiri tidak paham bahwa apa yang mereka lakukan adalah hasil dari orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan Indonesia. Tapi mereka merasa bahwa bangsa ini adalah togut. Seperti itu yang terjadi. Jadi apa? Doktrinasi yang mereka lakukan, doktrin yang mereka masukkan ke dalam orang-orang Indonesia itu merupakan sebuah keberhasilan. Ini masalah besar bagi kita bersama. Ini sangat membahayakan sekali teman-teman semua. Karena Australia, Singapura, dan Malaysia tidak pernah ada teroris. Itu. Ini harus kita kaji bersama teman-teman semua. Dan munculnya bentuk-bentuk seperti ini selalu berulang dan menjelang pemilu. Ini harus kita hati-hatikan. Nah, yang dimunculkan selalu orang-orang yang memiliki agama Islam.
Berarti ada masalah besar dalam masyarakat Indonesia saat ini. Apa? Bahwa kita telah meninggalkan segala sesuatu yang dimaksud dengan pendidikan. Kenapa saya bilang pendidikan? Karena pendidikan itu mempengaruhi akal, hati, dan jiwa. Karena bermain dalam literasi, bermain dengan buku, bermain dengan tulisan, membaca itu mengolah otak, memperbanyak makna, memperbanyak arti, kosakata segala macam, dan itu merangsang untuk orang betul-betul berpikir dengan membaca buku, merangsang keingintahuan, menulis itu memunculkan daya kritis, memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Berdiskusi itu menghasilkan sebuah meyakini sebuah kebenaran apa yang dia dapat dari apa yang dia pelajari. Jadi memiliki prinsip dalam hidupnya, memiliki keberanian dalam mengungkapkan segala sesuatu, dan juga memiliki pemahaman terhadap apa yang dia ungkapkan. Di pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Kebanyakan dalam Islam, ketika mengajar dalam sebuah pengajian, selalu mengatakan berdasarkan kata guru saya, berdasarkan kata kiai saya, tapi tidak berdasarkan apa yang didapat dari buku. Tidak berdasarkan apa yang dia dapat dari apa yang dia baca, apa yang dia tulis, apa yang dia diskusikan. Yang kedua, murid ingin jadi seperti guru. Jadi murid itu bukan ingin jadi dirinya sendiri, tapi dia ingin seperti gurunya. Hingga dia menutup dirinya atas potensi yang ada pada dirinya. Bahaya sekali. Lalu yang ketiga adalah apa? Memudahkan orang bila tidak menggunakan literasi, menulis dan diskusi, itu akan memudahkan keraguan pada diri orang lain. Ini yang membahayakan sekali. Dan ini telah terjadi di masyarakat bangsa ini. Karena apa? Tidak memiliki apa yang mereka kerjakan. Tidak memahami apa yang mereka lakukan. Karena apa? Dalam dunia akademis, semua ini pun tidak tercapai. Kenapa? Lihat mahasiswa sekarang, apa yang terjadi. Lihat sekolah menengah. Karena dari kecil, dari kelas dasar, SMP pertama, menengah pertama, lalu menengah atas, tidak dibiasakan dengan seperti ini. Membaca, menulis, diskusi, itu tidak terbiasa dalam bangsa ini. Dan menjauhkan literasi dari segala macam bentuk. Dan lucunya, banyak toko-toko buku yang telah ditutup. Ini menunjukkan kekurangan daya keinginan masyarakat untuk membaca. Nah, kita kembali ke awal tadi. Jadi setiap yang mereka
yang mereka munculkan dalam konflik ini adalah orang-orang Islam. Selalu menjelang pemilu. Selalu menjelang pemilu. Nah, pendidikan pun sekedar untuk mencari makan. Bukan untuk mencerdaskan murid. Ini sangat membayangkan sekali. Kita telah meninggalkan 3 hal. Literasi, menulis, dan diskusi. Dan itu tidak membiasakan dirinya anak-anak untuk ya seperti saya katakan tadi 3 hal ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ya begini terus. Konflik antar Islam, konflik antar agama, konflik antar budaya. Preman dimunculkan. Karena itu tadi, kurangnya daya berpikirnya masyarakat. Karena kita telah meninggalkan dunia pendidikan. Karena kita asik dengan dunia materialisme. Bukan saya menafikan ekonomi sebagai dasar untuk bergerak mencari uang, tidak. Saya tidak menafikan itu kewajiban bagi setiap orang untuk mencari nafkah. Seperti itu. Nah, tapi sekarang ini yang mereka tujukan adalah keinginan untuk mendapatkan materi lebih. Yang membahayakan sekali, hingga akhirnya ketika kita bicara dunia materialisme, maka kita menghilangkan segala hal-hal yang berbentuk ilmu pengetahuan. Ini yang terjadi pada bangsa ini. Akhirnya apa yang terjadi? Bahwa semua konflik itu mereka tidak tahu bahwa mereka ingin dirusak, mereka tidak paham bahwa mereka ingin dihancurkan, mereka tidak paham ingin dilenyapkan atau dipisahnya negara ini. Tapi ini bukan hanya berdasarkan negara, tapi juga dalam cara berpikir kita, disamakan dengan budaya mereka oleh pihak-pihak yang melaksanakan, melakukan pembayaran, melakukan perintah, segala macam. Ini seperti itu yang terjadi. Nah, ini harus kita pahami bersama teman-teman semua. Ini kita harus pahami bersama, kita harus ketahui bersama. Kenapa konspirasi ini selalu muncul menjelang pemilu? Karena itu tadi, dunia pendidikan kita tinggalkan. Kita lebih asik ke dunia materialisme, dan kita hingga kopong dalam berpikir, kopong dalam cara berpikirnya, kopong dalam rasa kepemilikan. Karena itu tadi, dunia materialisme telah dijadikan acuan utama. Nah, inilah yang telah terjadi teman-teman semua. Jadi setiap pemilu kita akan dikonflikkan dengan sesama antar kita. Sama agama, sama mazhab, sama antar agama. Karena kita tidak memiliki pemahaman utama dalam cara berpikir. Karena dunia pendidikan kita tidak berkembang. Karena dunia pendidikan kita tidak diperlakukan istimewa. Seperti itu. Karena kita mengikuti gaya barat. Apa? Pembangunan. Senjata harus lebih kuat. Tapi kalau ukurannya itu, ya kita harus lakukan itu. Karena ukuran mereka seperti itu. Kalau enggak kita akan dijajah terus. Nah, inilah bentuk neokolonialisme baru yang selalu ada di Indonesia ini setiap menjelang pemilu. Demikianlah teman-teman semua untuk malam ini. Marilah kita berkesadaran diri untuk hal-hal yang seperti ini. Hingga pemilu-pemilu mendatang tidak terulang lagi. Demikianlah teman-teman semua, karena konflik selalu diawali menjelang pemilu. Dan ini harus kita hati-hati bersama. Karena pendidikan telah kita tinggalkan. Literasi telah kita tinggalkan. Berdiskusi telah kita tinggalkan. Membaca telah kita tinggalkan. Demikianlah teman-teman semua, bahwa ini harus kita hati-hatikan dengan amat sangat. Dan ini harus kita pelajari secara bersama-sama. Demikianlah teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong like, subscribe, share, dan komennya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, selamat malam. Salam Rahayu, salam kebajikan, salam Latis.